Shalom, selamat pagi. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Yalsinia Hunde, nomor peserta PPG 10205164185002, NIM 2501060787. Saya bekerja sebagai guru pendidikan agama dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Tanamasa. Saat ini saya sedang PPG transformasi di LPTK IAKN Tarutung. Hari ini saya melakukan pengambilan video praktek pembelajaran untuk dapat mendapat penilaian dari Bapak Ibu dosen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Semua berdiri. Siap gerak kepada ibu guru kita. Hormat gerak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Gerak gerak. Silakan duduk. Nah, sebelum kita mulai mata pelajaran kita hari ini, ibu absen dulu ya. Hadir semua? Hadir, Bu. Oke. Nah, hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen Protestan kelas 8 bab 3. Topiknya adalah Allah pemelihara hidupku. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang siap untuk berdoa? Saya, Bu. Silakan Sarani ke depan. Teman-teman, mari kita berdiri. Mari kita angkat pujian. Ya Allah, puji syukur 1, 2, 3 ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Baik teman-teman, satu doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus, kami kembali bersyukur dan menunjuk memuliakan nama Bapa di atas kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa buat kasih dan kemuliaan serta anugerah-Mu yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk kami kami bersyukur dan menunjuk memuliakan nama Bapa di atas kerajaan surga. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu, khususnya kami adalah kelas dalam hidup. Sebentar lagi akan memulai proses pelajaran ini, Bapak. Kami sebagai pelajar berikan semangat kepada kami, Bapak. Agar kami sesungguh-sungguh belajar, kami bisa mendengarkan apa yang disampaikan pada guru kami sesuai dengan kehendak dan tujuan. Dan berkati juga guru kami yang akan mengajarkan kami pada hari ini. Berikanlah dia kesabaran, Bapak, agar dia mempelajari kami sesuai dengan kehendak dan tujuan. Ya Bapak, yang dalam doa kami yang singkat ini, kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, bersama kita katakan, Amin. Silakan duduk. Ucapan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak, yaitu coba lihat ke depan. Peserta didik mampu menghayati dan menyatakan imannya bahwa Allah adalah pemelihara kehidupan manusia, serta menerapkannya dalam sikap percaya, bersyukur, dan hidup saling menolong dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran hari ini,
berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, mengidentifikasi pengalaman hidup sehari-hari yang menunjukkan pemeliharaan Allah. Yang ketiga, menunjukkan sikap bersyukur atas pemeliharaan Allah melalui doa, ucapan syukur, dan tindakan yang nyata. Yang keempat, mengembangkan perilaku saling peduli dan menolong sebagai wujud meneladani pemeliharaan Allah. Nah, alur dan langkah pembelajaran kita hari ini yang namanya model learning. Ibu mau bertanya dulu sebelum kita memulaikan materi kita hari ini. Ibu mau bertanya kepada anak-anak kami, siapa yang setiap pagi menyiapkan sarapan untuk kalian? Siapa yang bisa menjawab? Oke, angkat tangannya. Siapa dulu? Kakak saya, Bu. Oke, lebih memahami dan mengerti tentang Allah sebagai pemelihara hidupku. Kita mau nonton video ini secara bersama-sama. Coba nontonnya, kita fokuskan. Nanti kita melihat bagaimana Allah memelihara manusia. Allah memelihara manusia. Manusia tinggal di berbagai tempat. Ada yang tinggal di dekat pantai, ada yang tinggal di tanah yang rata, dan ada juga loh yang tinggal di pegunungan. Kita melihat bagaimana Tanah yang rata disebut dataran rendah, sedangkan daerah pegunungan disebut dataran tinggi. Nah, anak-anak, Tuhan menjaga dan memelihara manusia di semua tempat, sama seperti Nuh dan anak-anaknya yang juga tinggal di berbagai tempat. Yafet adalah anak bungsu. Ia bersama istri dan anak-anaknya tinggal di daerah pantai. Sedangkan Sem tinggal di daerah pegunungan. Di dalam Alkitab disebutkan bahwa Nuh bekerja sebagai petani anggur. Sedangkan Nimrod, salah satu keturunan Bapak Nuh, bekerja sebagai pemburu. Nah, anak-anak, Allah memelihara kehidupan semua manusia. Allah memberikan Tuhan kepada manusia sehingga dapat bekerja sesuai dengan tempatnya masing-masing. Orang-orang yang tinggal di pesisir pantai biasanya bekerja sebagai nelayan. Mereka dapat mengambil ikan di laut dan bisa makan ikan hasil tangkapannya. Orang-orang yang tinggal di tanah biasanya bekerja sebagai petani. Mereka dapat menanam berbagai macam sayuran dan dapat makan dari hasil pertaniannya. Sedangkan orang-orang di dataran rendah biasanya bekerja di kantor, rumah sakit besar, pusat perbelanjaan yang mewah, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, tidak ada daerah yang lebih hebat dari yang lainnya. Orang yang tinggal di dataran rendah membutuhkan petani dan nelayan. Mereka membutuhkan ikan, sayur, dan buah-buahan yang dihasilkan oleh nelayan dan petani. Sebaliknya, orang di dataran tinggi dan pesisir memerlukan orang-orang yang ada di dataran rendah. Mereka akan menjual hasil pertanian dan penangkapan ikan ke daerah dataran rendah. Anak-anak, Allah mengasihi semua orang, baik orang-orang yang bekerja di pesisir, dataran tinggi, maupun di dataran rendah. Mari kita bersyukur atas pernyataan Tuhan yang sudah memberikan kita sesuai tempatnya. Nah, setelah kita tonton, kalian tadi sudah menonton video itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, ya, ada yang bertanya bagaimana pemeliharaan Allah itu terhadap manusia. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, siapa? Silakan. Apa makna Allah sebagai gembala dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6? Oke, nah Ibu ya, pertanyaan si Syafaat, apa makna Allah sebagai gembala dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6? Ibu akan menjawab, yaitu Allah digambarkan seperti
selalu berjalan di jalan yang benar. Nah, itu jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Cahaya. Apa bentuk sikap kita sebagai orang percaya terhadap pemeliharaan Allah? Nah, pertanyaan si Cahaya, apa bentuk sikap sebagai orang percaya terhadap pemeliharaan Allah? Ibu akan menjawab, kita harus menunjukkan, jawabannya adalah kita harus menunjukkan rasa syukur melalui doa, ucapan, dan tindakan nyata seperti membantu sesama, menjaga alam ciptaan Tuhan, serta tetap percaya meskipun sedang menghadapi kesulitan. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Esther silakan. Bagaimana cara Allah memelihara hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara Allah memelihara hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari? Ibu akan menjawab, yaitu Allah memelihara manusia melalui banyak hal, yaitu misalnya lewat alam. Itu ada di dalamnya udara, air, makanan, dan lain sebagainya. Keluarga yang menyayangi kita, ada juga yang namanya sahabat yang peduli serta pengalaman hidup, termasuk kesulitan yang membentuk karakter dan iman kita. Nah, itu jawabannya. Ada lagi? Oke, Ristra, silakan. Mengapa kita disebut tidak perlu khawatir tentang kebutuhan hidup kita menurut Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34? Ya, pertanyaannya, mengapa kita disebut tidak perlu khawatir tentang kebutuhan hidup kita menurut Matius pasal 6 ayat 23 sampai 34, 25 sampai 34. Ibu akan menjawab, yaitu karena Allah mengetahui segala kebutuhan kita atau segala kebutuhan manusia. Allah sudah mengetahui akan hal itu. Bahkan sebelum kita meminta, Yesus mengajarkan agar kita lebih dulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu jawabannya. Mau diskusi melalui lembaran LKPD kelompoknya masing-masing. Silakan bentuk kelompoknya. Nanti Ibu akan bagi ke lembaran. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai, kembali ke mejanya masing-masing tadi ya. Nah, setelah kalian sudah diskusikan, mungkin ada yang bertanya, mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Ada yang mau mempresentasikan kelompoknya? Siapa? Oh, kelompok 1. Silakan ke depan. LKPD siswa mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas atau semester kelas 7 ganjil materi Allah pemeliharaan hidupku. Identitas siswa kelas 8 kelompok 1. Tujuan LKPD menemukan makna firman Tuhan tentang Allah sebagai pemeliharaan hidup. 2.
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menunjukkan sikap syukur dan peduli kepada sesama. Bentuk petunjuk pekerjaan, bacalah teks Alkitab yang diberikan. 2. Diskusi bersama kelompokmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. 3. Tuliskan jawaban pada kolom yang tersedia. 4. Prestasikan hasil diskusi di depan kelas. 5. Tulis refleksi pribadi di bagian akhir. Aktivitas dan pertanyaan diskusi. 1. Pemahaman firman Tuhan. Apa makna Allah sebagai gembala dalam Mazmur 23? Allah adalah gembala yang baik, yang selalu menjaga, menuntut, dan memberi kecukupan bagi umatnya. Ia menuntut kita ke jalan yang benar, memuliakan hati yang lemah, dan melindungi kita dari bahaya. Menurut Matius pasal 6 ayat 25-34, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena Allah tahu semua kebutuhan kita. Bahkan sebelum kita memintanya, burung-burung di udara dan bunga-bunga di ladang saja dipelihara oleh Allah. Apalagi manusia yang lebih berharga di matanya. Kita diajak untuk mencari kerajaan Allah lebih dahulu, maka semua kebutuhan kita akan ditambahkan. 2. Pemeliharaan Allah dalam kehidupan. Tuliskan 3 cara Allah memelihara hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melalui alam ciptaannya, udara, air, tumbuhan, dan makanan yang kita nikmati setiap hari. 2. Melalui keluarga dan orang lain, orang tua, guru, sahabat yang mengasihi dan menolong kita. 3. Melalui peristiwa hidup, termasuk kesulitan, karena dari situ Allah mengajarkan kita untuk sabar, kuat, dan bersyukur. 3. Pengalaman pribadi. Ceritakan satu pengalaman pribadi yang menunjukkan pemeliharaan Allah dalam hidupmu. Suatu hari saya jatuh sakit dan keluarga saya khawatir karena tidak punya cukup uang untuk berobat. Namun Tuhan menolong melalui tetangga yang membantu dan guru yang mendoakan saya. Akhirnya saya sembuh. Dari situ saya sadar bahwa Allah selalu memelihara saya lewat orang-orang di sekitar saya. Sikap syukur. Tuliskan tindakan nyata yang bisa kamu lakukan sebagai wujud syukur atas pemeliharaan Allah. Saya mau rajin berdoa, mengucap syukur setiap hari, menolong teman yang kesulitan, menjaga kebersihan lingkungan, dan belajar dengan sungguh-sungguh sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan. Tuliskan doa syukur singkatmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau selalu memelihara hidupku setiap hari. Engkau memberikan keluarga, sahabat, dan semua yang kubutuhkan. Tolong aku supaya selalu bersyukur, percaya kepadamu, dan mau menolong sesama. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Tepuk tangan. Mungkin ada yang mau bertanya atau mempresentasikan kelompoknya dari kelompok 3 sampai kelompok 4. Nanti ke depan kita akan melanjutkan. Nah, supaya lebih paham lagi, Ibu tampilkan dalam bentuk PowerPoint file PPT. Semua lihat ke depan dan baca dengan baik di fokus. Ibu akan tampilkan ke depannya. Kita menjelaskan bagaimana Allah memelihara kehidupan manusia.
Coba perhatikan. Allah memelihara hidupku. Tuhan adalah gembala, tak akan kekurangan aku. Nah, ini menunjukkan atau menjelaskan bahwa makna Allah sebagai pemelihara kehidupan manusia yang berdasarkan firman Tuhan. Nah, mengidentifikasi pengalaman hidup kita yang menunjukkan bahwa pemeliharaan Allah itu sungguh luar biasa bagi kehidupan manusia. Menunjukkan sikap bersyukur. Kita selalu menunjukkan sikap bersyukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaan hidupnya dalam kehidupan kita. Yang selalu menolong, memberikan kepada kita kasih karunia yang meneladani pemeliharaan Allah. Kita siapa tadi itu sudah bertanya, ada yang bertanya siapa yang setiap kali menyiapkan sarapannya, ada yang tadi yang menjawab. Nah, contoh kasusnya yaitu sarapan pagi disiapkan oleh orang tua atau mama kita. Sumbernya itu adalah berkat dari Tuhan. Nah, lanjut lagi yang menjadi dasar firman Tuhan yaitu di Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 yang sudah kita baca tadi, yaitu adalah Allah sebagai gembala yang baik. Nah, lanjut ke Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 tentang dalam Alkitab itu menjelaskan bahwa kita nggak boleh khawatir karena Allah memeliharaan ciptaannya atau Allah memelihara setiap manusia yang percaya kepada Tuhan. Nah, bentuk pemeliharaan Allah itu ya ini melalui alam yaitu udara, air, makanan dan lain sebagainya. Ada juga melalui keluarga yaitu orang tua, saudara dan lain sebagainya. Nah, ada melalui sesama yaitu guru, sahabat, masyarakat dan lain sebagainya. Ada juga melalui peristiwa hidup. Bahkan kita mengalami kesulitan, itu merupakan suatu pembentukan iman dan karakter kita sebagai orang percaya. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman, yaitu yang pertama adalah percaya bahwa Allah itu adalah selalu memelihara kita, yang menjadi sumber pertolongan kita. Yang kedua adalah bersyukur. Kenapa harus kita bersyukur? Karena Allah sudah memelihara kita. Lewat apa kita bersyukur? Yaitu lewat doa dan tindakan. Yang ketiga adalah peduli dan menolong sesama. Kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini yaitu Allah setia memelihara hidup manusia. Yang kedua, kalau Allah memelihara burung-burung di udara, apalagi kita anak-anaknya pasti kita dipelihara. Asalkan kita percaya kepada Yesus. Baiklah anak-anak kami, kita sudah menyelesaikan. Kita berdoa dulu. Siapa yang bisa berdoa? Oke, Esther, silakan ke depan. Baik, karena sudah selesai mata pelajaran kita hari ini, Ibu sapa kita. Shalom.